Halo semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Ihsan Habibi dan Adeku Rahman. Di sini kami akan membahas salah satu serangan cyber yang paling berbahaya, yaitu DNS spoofing. Sebelum kita bahas spoofing, kita harus kenalan dulu sama yang namanya DNS atau Domain Name System. Gampangnya gini, anggap aja DNS itu adalah buku teleponnya internet. Komputer itu nggak ngerti nama website kayak google.com atau youtube.com. Mereka cuma ngerti deretan angka yang disebut IP address. Jadi, saat kamu ketik youtube.com, komputer kamu akan nanya ke server DNS. DNS, nomor IP-nya YouTube berapa ya? Terus DNS jawab, oh, nomornya sekian-sekian. Barulah komputer kamu bisa nyambung ke server YouTube. Oke, bayangin ini. Kita lagi asik ngopi, nyambung ke WiFi gratis, ngerasa aman-aman aja. Tapi tahukah Anda, rasa aman itu seringnya cuma ilusi. Di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan bahaya tak terlihat yang diam-diam ngintip dari jaringan WiFi publik favorit kita. Coba jujur deh, pernah nggak sih Anda ngetik password atau mungkin iseng ngecek saldo rekening pas lagi pakai WiFi gratisan di bandara atau kafe? Kelihatannya simpel kan? Nah, hari ini kita bakal nge-challenge asumsi Anda soal keamanan jaringan publik. Kita bakal lihat langsung betapa gampangnya kita dikadalin sama trik-trik peretasan yang sama sekali nggak kelihatan mata. Nah, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas mulai dari apa aja sih sebenarnya bahaya WiFi publik, cara kerja DNS, gimana peretas membajak koneksi kita lewat DNS spoofing, jebakan situs phishing, cara gampang mendeteksinya, sampai jurus pemungkas pakai VPN. Tenang, kita bahas step by step. Oke, kita mulai dari yang paling sering kita temui sehari-hari, bahaya WiFi publik, si ancaman yang nggak kasat mata. Gini ya, kenyamanan pakai WiFi gratis itu sering banget harus dibayar mahal pakai keamanan kita. Jaringan publik itu rata-rata nggak punya inskripsi yang kuat, kayak WPA2 atau WPA3. Artinya apa? Ibaratnya Anda lagi ngobrolin rahasia pakai toa di tengah pasar. Para peretas yang nongkrong di jaringan yang sama bisa dengan gampang nyadap obrolan atau transmisi data Anda. Risikonya gede banget loh buat kebocoran data pribadi, karena koneksi yang terbuka ini benar-benar empuk buat dimanipulasi. Tapi sebelum kita masuk ke cara mereka ngehack, kita harus paham dulu nih gimana sih internet bekerja secara normal, khususnya bagian DNS, atau gampangnya buku teleponnya internet. Komputer atau HP kita itu sebenarnya nggak ngerti huruf, mereka cuma ngerti angka. Jadi pas kita ngetik google.com, perangkat Anda tuh bingung, ini alamat aslinya di mana ya? Nah makanya butuh DNS ini. Dia yang nerjemahin nama situs tadi jadi deretan angka yang disebut alamat IP. Semuanya terjadi cepat banget, cuma dalam hitungan milidetik aja. Proses nyarinya tuh berurutan, mulai dari ngecek ingatan atau cache lokal di HP Anda, terus nanya ke DNS resolver, mic lagi ke server root dan TLD, sampai akhirnya server otoritatif ngasih alamat IP yang benar dan final. Sistem yang luar biasa cepat kan? Sayangnya, di balik kecepatannya ini, ada celah yang cukup fatal. Dan celah fatal itulah yang dimanfaatkan oleh peretas. Mari kita bahas tentang DNS spoofing alias pembajakan. Nah, ini dia inti masalahnya. DNS spoofing atau kadang disebut keracunan cache itu terjadi waktu hacker secara diam-diam nyuntikin data DNS palsu ke dalam sistem. Bukannya ngasih alamat IP yang asli, si peretas malah nuker alamat situs web yang mau Anda kunjungi dengan alamat IP server jahat buatan mereka sendiri. Jadi, perangkat Anda ini tanpa sadar malah nelpon nomor yang salah dan boom, Anda terhubung ke mesin si penyerang. Coba deh perhatikan baik-baik perbandingannya. Pas serangan ini terjadi, semuanya kerasa super normal di mata Anda. Kenapa? Karena di bila browser, Anda ngetik URL yang 100% benar, nggak ada typo sama sekali. Tapi di balik layar, DNS yang udah dimanipulasi tadi, diam-diam mengarahkan koneksi Anda ke tempat yang benar-benar berbeda. Ngeri kan? Kalau kita lihat di skenario dunia nyata, lewat riset pakai alat peretasan yang namanya BetterCap, kita bisa ngintip layar si peretas nih. Ternyata cuma butuh hitungan detik buat mereka metain semua perangkat yang rentan di jaringan WiFi cafe tersebut. Mereka bisa langsung lihat semua alamat IP lokal dari korban yang lagi duduk sambil ngopi di sebelah mereka. Terus, apa yang terjadi setelah mereka ngebajak koneksi Anda? Selama batang di jebakan phishing palsu, sebuah ilusi yang sempurna. Dari terminal yang gelap ini, cuma dengan masukin satu perintah manipulasi jaringan yang simpel, si peretas bisa ngebajak seluruh lalu lintas data. Maksudnya gini, siapa aja di WiFi publik itu yang nyoba buka halaman login penting, misalnya akun Google, koneksinya bahkan langsung dibelokkan secara paksa ke server si hacker.
Dan ini bagian yang beneran bikin merinding. Dari layar HP atau laptop Anda sebagai korban, halamannya itu kelihatan persis 100% sama kayak layar login Google asli. Gak ada bedanya. Ilusi visual ini sangat meyakinkan, sampai-sampai orang bakal tanpa curiga sedikit pun masukin username, email, dan kata sandi sensitif mereka. Padahal, data itu langsung diserahkan bulat-bulat ke tangan peretas. Tapi tenang dulu, Anda itu nggak sepenuhnya tanpa daya kok. Kita punya tameng kok untuk mendeteksi jebakan situs web palsu ini. Ingat baik-baik ya, kalau Anda lagi buka situs dan tiba-tiba muncul layar peringatan dengan tulisan koneksi Anda tidak pribadi atau your connection is not private, please jangan pernah diabaikan apalagi nekat ngeklik lanjut. Ini tuh alarm darurat dari browser Anda yang ngasih tahu kalau sertifikat SSL situsnya bermasalah atau nggak valid. Ini adalah red flag alias tanda bahaya paling gede kalau situs yang lagi Anda buka itu kemungkinan besar udah dipalsuin. Terus langkah praktisnya gimana? Gampang, selalu cek ulang URL di bagian atas browser, perhatiin ada typo aneh atau huruf yang diganti nggak. Lalu pastikan selalu pakai koneksi HTTPS yang aman. Jangan pernah deh masukin data apapun di situs yang cuma pakai HTTP biasa pas lagi nyambung di Wi-Fi publik. Dan yang gak kalah penting, rajin-rajin update browser dan sistem operasi Anda, supaya fitur pendeteksi keamanan mereka selalu bisa nangkep ancaman terbaru. Nah, buat perlindungan paling mantap, apalagi kalau kita memang harus banget pakai Wi-Fi publik, mari kita bahas pelindung terkuat Anda, VPN. Virtual Private Network atau VPN ini tuh ibaratnya malaikat pelindung data Anda. Pas diaktifkan, VPN bakal masukin semua lalu lintas internet Anda ke dalam sebuah terowongan super aman yang terenkripsi. Jadi, biarpun ada hacker jago yang nyoba ngelakuin DNS spoofing di kafe tempat Anda nongkrong, mereka mentok cuma bisa ngelihat data acak yang nggak bisa dibaca. Mereka sama sekali nggak bisa ngintip, apalagi belokin arah internet Anda. Kombinasi yang paling mutlak amannya adalah pakai VPN, ditambah ngaktifin fitur DNS over HTTPS di browser Anda. Dengan fitur ini, semua pertanyaan Anda ke buku telepon internet tadi otomatis ikut dienkripsi juga. Gabungan langkah-langkah ini dijamin bakal bikin semua trik manipulasi alamat IP si perepas jadi totali nggak berguna. Paham soal ancamannya adalah langkah paling pertama buat ngebangun keamanan digital yang sejati. Jadi saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat Anda. Dengan semua yang udah kita pelajari hari ini soal cara buku telepon internet bisa dengan gampangnya dimanipulasi jadi jebakan phishing mematikan, apa yang bakal Anda lakukan sebelum buru-buru nyambung ke Wi-Fi gratisan berikutnya? Ingat ya, keselamatan privasi Anda ada di tangan Anda sendiri. Tetap aman, waspada selalu, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.